Yang jadi sorotan lainnya adalah aturan pemerintah menaikkan batas usia pensiun 59 tahun menimbulkan masalah baru untuk pencairan dana pensiun. Saudara BPJS Watch mendesak pemerintah untuk merevisi aturan agar manfaat maksimal jaminan pensiun dapat dicairkan. Pengamat ekonomi juga menyarankan agar pemerintah dan perusahaan swasta lebih fleksibel. Simak special report jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto berikut ini. Pemirsa, memasuki usia pensiun siap-siap nih dihadapkan dengan sejumlah persoalan baru terkait BPJS Ketenagakerjaan. Karena mulai Januari tahun 2025 usia pensiun naik menjadi 59 tahun. Nih, di sini perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Nah, seperti apa mekanismenya dan sejauh mana sih dampaknya? Saya pun bertemu dengan pensiun pekerja Heri Wibowo yang baru menyelesaikan masa kerjanya pada Oktober 2024 lalu usai mengabdi selama 22 tahun di sebuah perusahaan swasta. Memasuki masa pensiun sebelum usia 59 tahun, Heri pun resah. Pasalnya, pasca pemerintah resmi menaikkan batas usia pensiun pekerja yang sebelumnya 58 tahun menjadi 59 tahun, uang jaminan pensiun atau JP baru bisa dicairkan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saat berusia 59 tahun. Heri harus menunggu 4 tahun lagi untuk mencairkan jaminan pensiun miliknya. Memang kebijakannya seperti itu, cuman ya kenapa sih kok diundur lagi 4 tahun, 5 tahun lagi, kenapa nggak langsung diserahin aja duitnya. Jadi yang keluar kemarin ini JHT ya, jaminan hari tua, BPJS. Nah ternyata ada JP, jaminan pensiun itu yang bisa keluar sekitar 4 tahun, 5 tahun kemudian di usia kita yang ke 58 atau 59. Saat pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pensiun, pekerja berhak atas 2 program perlindungan sosial, yakni jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun atau JP. JHT dapat dicairkan atau diklaim sekaligus saat peserta telah berhenti bekerja karena berbagai sebab atau telah pensiun. Bagi peserta yang dalam persiapan masa pensiun dapat mencairkan 10% dari total saldo JHT yang dimiliki. Sementara, jaminan pensiun diberikan secara tunai per bulan bagi peserta yang mencapai usia pensiun atau peserta mengalami cacat total. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nila Kurnia menuturkan perubahan usia pensiun pekerja di Indonesia secara bertahap akan naik per 3 tahun sesuai peraturan undang-undang. Ya memang umur 59 sebenarnya bukan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan kita ini kan menjalankan mandat untuk jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai tentunya undang-undang dan juga peraturan menteri yang di bawahnya yang memang berlaku. Namun, bagi pekerja yang sudah memasuki masa pensiun di usia sebelum 59 tahun, ketentuan ini dinilai dapat memberatkan. Mulai dari penundaan penerimaan jaminan pensiun hingga kekhawatiran potongan upah pekerja yang tidak dikelola secara maksimal. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menyebut pekerja yang telah pensiun tentunya berharap dapat menerima jaminan pensiunan secara langsung tanpa ada masa tunggu. Tentunya ini yang kita dorong pemerintah untuk bagaimana pasal 15 ini direvisi untuk didekatkan dengan usia pensiun yang diatur di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masing-masing perusahaan. Sehingga ketika dia pensiun, dia tidak lama lagi mendapatkan manfaat pensiun. Nah, jadi tentunya ini menjadi salah satu persoalan yang dialami oleh pekerja swasta, pekerja formal ketika dia menghadapi masa pensiunnya. Yang paling bisa diambil sekarang itu hanya jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua, sementara jaminan pensiun menunggu. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fitra Faisal menyoroti tingkat kebutuhan pekerja Indonesia terhadap jaminan pensiun.
Ia menilai seharusnya ada fleksibilitas agar pekerja bisa mendapat manfaat pensiun lebih cepat atau perusahaan memberlakukan usia pensiun 59 tahun. Kemungkinan besar ya, mayoritas dari pensiunan kita adalah yang mereka memang tidak memiliki tabungan yang memadai, gitu kan? Sehingga mereka memang ya satu-satunya harapan mereka adalah mendapatkan dari uang pensiun tersebut. Sehingga ini saya rasa perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, entah dari sisi fleksibilitas dari peraturannya ya, karena ini kan ketika peraturan ini dibuat ya mereka masih 56 tahun itu gimana ya, bisa jadi kalau kita bicara mengenai dari sisi perusahaan ya itu mungkin bisa dibuat masa pensiunnya sampai 59 tahun, berarti mereka masih bisa dipekerjakan dong. Meski demikian, Fitra menilai ada sisi baik dari penetapan usia pensiun baru bagi pekerja Indonesia yang masih produktif di sektor tertentu dan menambah nilai manfaat pensiun. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nila Kurnia memastikan nilai manfaat yang akan diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mengalami penambahan meski harus melewati masa tunggu. Ya, otomatis pasti ada penambahan penyesuaian, jadi sesuai dengan masa iuran dan juga density-nya. Roswita pun mengingatkan pekerja untuk mendaftarkan diri secara lengkap di program jaminan sosial agar dapat menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan secara maksimal saat memasuki usia pensiun.